Apalagi akhir-akhir ini juga ada di daerah-daerah tertentu di Madura ya, yang pintunya diketok-ketok tiba-tiba paginya mati. Jadi ya, taon itu kayak ada semacam personifikasi makhluk gaib, ya, personifikasi makhluk gaib. Tapi ketika kita korelasikan dengan hadis Nabi bahwa itu sengatan jin, kan pasti ada penyengatnya, yaitu jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semua masyarakat manusia di dunia, tak satu pun, tak terkecuali pun, ya, mengenal apa yang disebut dengan COVID. Ya. Artinya dunia sekarang sedang mengalami problem wabah yang disebut dengan COVID. Apa itu COVID? Apa itu wabah yang sekarang menjangkiti seluruh masyarakat manusia di dunia? Banyak dokter, politisi, ahli ekonomi, dan lain sebagainya bicara tentang ini yang berbeda-beda. Ada problem pokoknya. Problem pokoknya, pertanyaan awalnya adalah apakah COVID ini wabah natural atau wabah ternakan di ternak. Berarti persoalan kedua adalah apakah wabah ini menyebar secara alami atau sengaja diserangkan. Kemudian bahkan yang lebih hakiki, ada orang yang mempersoalkan apakah wabah ini ada atau tidak ada. Bahkan sampai sebegitunya perbedaan orang menanggapi tentang COVID ini. Karena perbedaan pada problem-problem pokoknya ini, maka pada penyelesaiannya pun orang berbeda pendapat. Ya. Apakah mau diselesaikan dengan isolasi mandiri, dengan isolasi daerah, dengan isolasi di rumah sakit, dan sebagainya. Nih. Kemudian semua bentuk-bentuk penyelesaian jadi kritik, jadi perbedaan pendapat juga. Di banyak negara ada yang menyatakan bahwa COVID penyakit biasa, ditanggulangi secara biasa karena korbannya biasa, tidak lebih besar daripada penyakit-penyakit lain. Ada yang menganggapnya sebagai penyakit yang harus diantisipasi seperti kita menanggulangi penyakit wabah yang cepat menular dan sebagainya. Maka beban tambah berat bagi manusia. Apa beban? Sudah mengidentifikasi COVID-nya tidak jelas juga, tidak ketahuan apa COVID ini alami atau tidak. Problem-problem tadi tidak pernah bisa diselesaikan, tidak pernah ada jawaban akurat, termasuk juga penyelesaian-penyelesaiannya, sengketa-sengketanya. Nah, di tengah-tengah seperti ini, orang kemudian kembali mempertanyakan apa kata agama. Karena bagi keyakinan kita sebagai orang beragama, sudah tentu sumber-sumber agama dianggap memiliki kebenaran yang absolut, ya, yang tidak meragukan. Sementara analisis-analisis tadi itu tetap berlangsung sebagai bentuk relativitas, kemungkinan-kemungkinan relatif, kemungkinan-kemungkinan benar. Jadi bukan benar, mungkin salah. Tentu dalam situasi seperti ini kita tidak akan
bergerak terus dalam kemungkinan yang samar, yang meragukan dan sebagainya. Nah, maka kita sebagai orang beragama mencoba melihat apa sih sebetulnya penyakit ini. Satu-satunya referensi yang kita bisa buka dari agama adalah kata term to'on yang dikeluarkan Nabi, to'on. Kalau to'on, to'anah itu artinya menikam, to'on itu berarti penikam gitu ya. Tapi ini disebutkan sebagai penyakit. To'on sendiri kalau dalam banyak kamus diartikan sebagai wabah. Dalam hadis-hadis Nabi, to'on itu disebutkan sebagai sisa azab kepada Bani Israel gitu ya, sisa azab. Ada juga doa seorang nabi atas keingkaran kaumnya. Kemudian to'on ini juga dianggap sebagai wabah penyakit yang memberikan efek-efek kematian, ya, kematian. Bahkan di dalam hadis Nabi juga disebutkan to'on menimpa pada orang yang mengingkari Tuhan, tetapi menjadi nikmat bila menimpa bagi orang yang beriman. Karena itu bagi orang yang beriman yang kena itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk diam tetap di rumahnya sambil bertawakal kepada Allah, ya, bertawakal Allah dengan keyakinan bahwa sesuatu musibah tidak akan menimpa kecuali apa yang telah tertulis Allah. Dan ada jaminan buat yang beriman, dia akan dianggap mati syahid. Jadi kemudian yang lebih menarik lagi, jadi lahirnya to'on ini sebagai akibat, ya. Akibat apa? Akibat dari perbuatan kemungkaran, perbuatan kekufuran, kekuatan pengingkaran terhadap Allah. Ya, ini yang jarang. Nah, lalu apa? Bentuknya kayak apa? Maka banyak tafsir tentang to'on, ya, dalam hadis-hadis Nabi. Bisa diartikan sebagai penyakit menular yang gejala-gejalanya seperti yang lazim diungkap oleh para dokter. Nah, ada juga yang menganggap to'on itu sebagai sengatan jin. Itu hadis Nabi. Ini berarti kalau sengatan jin berarti kan ada jin yang menyengat gitu. Nah, kita ingat tradisi kata to'on, ya, di tahun-tahun lama, ya, di tahun-tahun lama kayak 60 ke bawah lah. To'on itu dipersonifikasi dengan makhluk gaib yang datang kepada seseorang. Saya pernah malah mendengar sebuah cerita dari ibu saya. Waktu itu ibu usianya itu di bawah 9 tahun. Beliau ini rahimahullah, ya. Beliau ini mau kencing tengah malam. Biasa rumah dahulu itu kamar mandinya berpisah dengan rumah kediamannya, sehingga minta antar kepada seorang pembantu. Si pembantu ini di tengah malam begitu mendengar suara ludruk, ya. Lalu dia berisik, sudah malam begitu masih main ludruk kok nggak berhenti. Lalu begitu mau masuk ke kamar, masuk ke rumah, si pembantu ini mendengar suara, saya nabuh-nabuh sendiri kok kamu yang nggak nerima, basah di bawah divanmu, kata suara itu. Kalau bahasa Maduranya itu beca ibabena lencak. Itu maksudnya apa? Dia akan mati besok hari, karena lencak itu biasa digunakan untuk memandikan mayat. Dan benar, paginya si pembantu ini meninggal. Nah, semua orang kemudian menyatakan itu ta'un, ya, itu ta'un. Jadi ta'un itu kayak ada semacam personifikasi makhluk gaib, ya, personifikasi makhluk gaib. Tapi
ketika kita korelasikan dengan hadis Nabi bahwa itu sengatan jin, kan pasti ada penyengatnya, yaitu jin yang menyengatkan sengatan-sengatan itu. Jadi tidak sepenuhnya pikiran yang seperti itu adalah tradisional, ada landasannya. Apalagi akhir-akhir ini juga ada di daerah-daerah tertentu di Madura yang pintunya diketok-ketok, tiba-tiba paginya mati. Itu persis itu yang pernah terjadi di tahun-tahun 70-an ke bawah di masyarakat Madura. Bila ada hal seperti itu, orang segera menyebutnya itu taun gitu ya. Itu taun gitu. Itu taun. Penyakit dan itu menjadi mutawatir, menjadi populer karena tidak hanya mengenai satu orang dua orang di kampung itu, sampai banyak, kayak wabah penyakit itu gitu menularnya. Dan terjadinya biasanya tidak lama kayak COVID ini, ya sebulan 2 bulan gitu di satu kampung menyerang. Rasulullah juga seringkali mengidentifikasi taun itu datang ke sebuah daerah. Itulah yang membedakan dengan COVID sekarang. Kalau COVID sudah datang, ini kan bukan datang ke sebuah daerah, datang ke bumi. Tapi ada sesuatu yang lucu juga, datangnya ke sebuah daerah di dunia ini, ke kota-kota ekonomi gitu. Misalnya di Amerika ke New York dulu, kalau di Indonesia ke Jakarta dulu mampirnya gitu. Baru ke daerah-daerah lain, termasuk juga di negara-negara Eropa itu ke pusat-pusat ekonomi dulu gitu. Itu yang menyebabkan. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari ini gitu, bahwa kita tidak menolak bahwa ada aktor gaib, karena Nabi menyebutkannya itu sengatan jin. Kalau sengatan jin berarti boleh jadi jin yang membawa sengatan-sengatan itu. Tapi ya sudah tentu, karena jin ini juga makhluk Allah, itu makhluk Allah yang dipakai oleh Allah untuk menetapkan takdirnya. Karena di satu sisi taun datang sebagai muzibah, sebagai azab ya, tetapi menjadi nikmat bagi orang yang beriman. Nah, itulah hiburan kita sebagai orang beriman. Jadi tidak perlu takut. Makanya anjuran Rasulullah suruh tetap diam di rumah. Jadi isolasinya di rumah yang betul, bukan di rumah sakit. Kalaupun di zaman Nabi memang nggak ada rumah sakit, tetapi anjuran Nabi itu di rumah. Dan sepintas ya, bukan hasil penelitian, kebanyakan yang isolasi di rumah di masa COVID ini sembuh gitu. Karena memang anjurannya di situ. Jadi anjurannya isolasinya di rumah. Kalau yang sakit jangan keluar gitu. Yang dianjurkan jangan keluar justru memang yang sakit, bukan yang sehat gitu ya, bukan yang sehat. Yang dilarang menemui orang itu yang sakit. Yang sakit jangan menemui orang, bukan orang ini. Tapi di hadis lain disebutkan jangan keluar, jangan masuk. Jadi isolasinya itu yang secara umum disebutkan. Itu. Lalu apa? Ada yang menarik juga, di isolasi itu dianjurkan juga pasrah kepada Allah gitu. Ya, pasrah kepada Allah, diterima dengan senang hati. Lalu apa yang, karena kita tidak akan bisa mengelak dari makataballah, apa yang dilakukan Allah. Kalau itu pun kemudian tertulis kita mati dengan penyakit taun, penyakit wabah itu, Allah memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan mati syahid. Jaminan kayak begini kan yang dikejar orang, semua orang akan mati, walaupun hidup tetap berusaha cari makan susah gitu. Tapi kalau kita bisa mati syahid, ngapain lama-lama di dunia gitu? Kan enak juga di situ gitu. Seperti itu jaminannya di mati syahid. Jadi kalau ada seorang muslim kena syahid itu kayaknya ada musibah yang diturunkan ke sebuah kaum, tapi di kaum itu ada orang soleh kena musibah juga di situ, kena emperannya. Cuma dia apa ya, kena akibatnya di kaum itu. Tetapi beda penilaian Tuhan padanya, tetap mati dia dianggap syahid. Tapi beda dengan orang yang ingkar itu dianggap sebagai azab ya, siksa untuk mereka. Inilah yang membedakan kita yang beriman dengan tidak beriman dalam
kasus kita ditimpa musibah COVID ini. Itu. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa tidak sepenuhnya dalam penyakit COVID ini sebagai wabah murni, tapi ada juga makhluk-makhluk gaib yang berperan di dalamnya, yang sudah tentu dipakai oleh Allah karena dia makhluknya Allah gitu. Untuk apa? Untuk menimpakan sebuah adab atau sebuah musibah kepada satu kaum. Demikianlah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita. Jadi jelasnya tidak usah kita mempertentangkan lagi problem-problem yang di awal kita lakukan itu, khilaf-khilaf itu. Dah, kalau kita sakit sudah isolasi, sudah jangan jalan kemana-mana. Jadi betullah PPKM itu, gitu ya. Bersabar sementara sambil menunggu apa yang tertulis dalam takdir Tuhan. Apa wabah ini kemudian hilang dengan isolasi ini atau tidak gitu. Kalau namanya boleh PSBB atau boleh PKB, yang intinya kan satu, cuma menyendiri di rumah kalau kita sedang kena penyakit itu. Dan jangan berbaur. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.